Nah, dan sekarang di layar Bapak dan Ibu semuanya sudah tampil PDF buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Di sini untuk tahunnya masih 2023, namun setelah kita konfirmasi kepada BKN, dokumen ini masih dinyatakan valid dan sesuai dengan kondisi terkini daripada SSC ASN. Langsung saja kita eh, baca bersama-sama. Setelah teman-teman memastikan untuk terus melanjutkan proses penetapan NIP ini, silakan klik tombol ya dan melakukan klik juga pada tombol pengisian daftar riwayat hidup. Lalu nanti akan muncul seperti ini. Bentar, saya zoom terlebih dahulu. Nah, akan muncul, lalu bisa, ya, akan muncul seperti ini. Rekan-rekan sekalian yang masih memiliki masalah dalam proses pengisian atau pada saat pembuatan akun, dimohon untuk segera memperbaiki pada proses ini. Terutama kesalahan-kesalahan yang sering saya temukan adalah dalam proses pencantuman gelar di nama, lalu juga ada kesalahan dalam penulisan nama, yaitu dalam kelebihan spasi, kelebihan huruf maupun hal-hal lainnya yang tidak sesuai, itu silakan diperbaiki di sini. Di mana pada biodata itu kita dapat melengkapi pada kolom-kolom yang berwarna putih, sedangkan pada kolom-kolom yang berwarna abu-abu ini itu sudah tidak bisa dilakukan perubahan apapun karena sudah terblok oleh sistem. Kita di sini bisa melakukan pengisian dan juga perubahan pada kolom gelar depan ijazah, gelar belakang ijazah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja dalam proses pengisiannya seperti apa. Pada pengisian biodata ini, teman-teman dipersilahkan untuk mengisikan gelar depan ijazah bagi peserta yang melamar proses seleksi P3K ini dengan menggunakan pendidikan D3 atau S1. Hanya bagi yang melamar pada pendidikan D3 atau S1, yaitu pada jabatan penata layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Selebihnya, bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 atau S1, tetapi melamar pada jabatan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, itu tidak diperkenankan untuk mengisi gelar depan ijazah maupun gelar belakang ijazah. Karena pada proses pengisian daftar riwayat hidup ini, itu peserta hanya dibatasi mengisi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Artinya tidak bisa mengisi kualifikasi pendidikan setingkat lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang dilamar. Jadi, saya ulangi, bagi rekan-rekan yang memilih formasi dengan kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, yaitu SMP dan SD, itu tidak diperkenankan untuk mengisi gelar depan ijazah maupun gelar belakang ijazah. Sehingga jika tidak diisi, teman-teman bisa mengisinya dengan tanda strip. Jangan dikosongkan atau mengisi dengan tanda baca lainnya. Karena ini akan memengaruhi daripada SK yang akan terbit di kemudian hari. Jika rekan-rekan salah dalam mengisi data ini, maka akan memengaruhi daripada SK yang kami keluarkan juga. Dan itu akan memakan butuh waktu yang sangat panjang dalam proses perbaikannya. Sehingga teman-teman harus konsen dalam proses pengisian daerah ini. Sekali lagi, bagi rekan-rekan yang tidak memiliki pendidikan D3 atau S1 maupun tidak menggunakan kualifikasi pendidikan D3 maupun S1, mengisi gelar depan dan belakang itu menggunakan tanda strip saja, tidak menggunakan tanda lainnya atau diisi gelar lainnya seperti itu. Lalu untuk tempat lahir ijazah ini diisikan tempat lahir sesuai dengan yang tertulis pada ijazah terakhir atau ijazah yang digunakan pada saat melamar. Artinya, jika di ijazah Bapak dan Ibu tertulis tempat lahirnya adalah Cirebon Kabupaten, maka di sini tempat lahir ijazahnya juga ditulis Cirebon dalam tanda kurung Kabupaten. Itu prosesnya pilihan, jadi jangan menulis secara manual. Silakan pilih Cirebon dalam tanda kurung Kabupaten. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang pada ijazahnya itu tertulis setingkat kecamatan atau di bawahnya, silakan untuk menuliskan tempat lahir sesuai dengan ijazahnya adalah setingkat kabupaten kota. Contohnya seperti apa? Misalkan pada ijazah S1 saya tertulis tempat lahirnya adalah Kedawung, yaitu Kecamatan Kedawung. Maka saya tidak bisa mencari Kedawung itu di dalam tempat lahir ijazah. Karena apa? Karena Kedawung itu setingkatnya kabupaten, setingkat kecamatan. Sedangkan yang diminta pada sistem
SSC-ASN ini adalah setingkat kabupaten kota, maka kita tarik ke atas tingkat kabupaten kotanya, sehingga yang dituliskan di sini adalah eh, Cirebon Kabupaten, seperti itu. Lalu jika terjadi perbedaan antara tempat lahir pada KTP dan juga tempat lahir pada ijazah, maka yang kita jadikan acuan dalam pembuatan SK ini atau penetapan NIP ini adalah tempat lahir yang tertera pada ijazah. Jadi jangan lagi bingung antara perbedaan antara tempat lahir pada ijazah dan KTP, karena yang digunakan adalah tempat lahir sesuai dengan ijazah setingkat kabupaten atau kota. Seperti itu. Sedangkan untuk tanggal lahir ijazah, lalu juga tanggal lahir KTP, itu sudah diisikan pada proses pendaftaran dan pembuatan akun kemarin. Pada proses ini sudah tidak bisa dilakukan perubahan kembali, seperti itu. Lalu untuk pada jenis kelamin, itu saya juga menemukan salah satu kesalahan daripada peserta pada saat proses seleksi kompetensi kemarin, di mana ada yang salah dalam proses pemilihan jenis kelaminnya. Di sini silakan Bapak yang salah dalam proses pemilihan jenis kelaminnya juga bisa dilakukan perubahan pada proses penetapan NIP ini, gitu. Lalu untuk status perkawinan, itu sudah jelas. Status perkawinannya silakan ditulis lajang atau sudah menikah atau cerai dan sebagainya. Dan juga ketika muncul pertanyaan, Mas atau Pak, pada saat proses pendaftaran saya belum menikah, namun saat ini saya sudah menikah. Itu seperti apa diisinya? Apakah mengikuti pada saat proses pendaftaran atau pada saat ini? Jawabannya adalah status perkawinan silakan diupdate dalam kondisi sekarang. Artinya jika sekarang sudah menikah, sudah memiliki buku nikahnya, maka silakan status perkawinannya ditulis menikah, dan juga pada proses pengisian keluarganya nanti ditulis nama istrinya, seperti itu. Dan juga agama, email, nomor ponsel, silakan juga diisi, dan juga nomor telepon juga diisi. Nah, untuk nomor telepon ini saya harapkan silakan diisi dengan menggunakan nomor telepon yang terhubung di WhatsApp, karena jika nantinya ada hal-hal penting yang akan kita konfirmasikan kepada peserta, maka kita akan menghubungi peserta melalui WhatsApp, karena di sini mungkin teman-teman adminnya tidak punya pulsa untuk menghubungi via telepon biasa, jadi silahkan eh, mencantumkan nomor HP yang terhubung dalam WhatsApp, seperti itu. Lalu untuk alamat domisili dan juga keterangan lainnya, silakan diisi saja sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki Bapak dan Ibu semuanya. Sedangkan untuk alamat domisili, kita pastikan atau kita samakan persepsi bahwa alamat domisili yang dimaksud adalah alamat tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian saat ini. Jika alamat KTP dan alamat domisili Bapak dan Ibu saat ini berbeda, maka yang digunakan adalah alamat domisili saat ini. Saya bicara seperti itu karena kita bisa melihat bersama-sama petunjuk pengisian DRH perorangan di kolom bawah ini yang berwarna kuning, di mana di sini adalah berisikan petunjuk atau rambu-rambu atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian. Di sini tertulis bahwa pada nomor 4, alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Maka jika terjadi perbedaan antara alamat KTP dan alamat domisili, silakan diisikan alamat domisili sesuai dengan tempat tinggal saat ini, seperti itu. Diisi provinsinya, kabupaten kotanya, kecamatannya, kelurahan atau desanya. Jika kelurahan atau desanya tidak muncul, silakan ditulis lainnya dan juga ditulis secara manual. Namun jika tertera, silakan dipilih saja berdasarkan autofill yang tersedia pada sistem SSCSN. Dan juga untuk jalan, itu silakan ditulis lengkap. Nama jalan, jalan apa, dan alamat lengkapnya silakan ditulis di bawahnya, yaitu nomor rumah, RT dan RW. Tidak termasuk nama jalan, nama desa, kecamatan, dan kabupaten. Karena nama kabupaten, kecamatan, kelurahan itu sudah diisikan di sini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian menuliskan alamat lengkap di bawah ini sampai dengan nama nama jalan, nama desa, nama kecamatan, kabupaten, maka nanti alamatnya akan terdouble. Jadi yang diisikan di alamat lengkap hanya nomor rumah, RT dan RW-nya saja, sedangkan jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi diisikan di sini, di atasnya. Jangan diisikan double, karena nanti akan bermasalah dalam pengunduhan data dari kami, seperti itu. Dan juga untuk keterangan lainnya silakan diisikan sesuai dengan ciri Bapak dan Ibu semuanya, ciri fisik dari Bapak dan Ibu semuanya. Sedangkan untuk keterangan atau hobi silakan diisikan.
Jika tidak memiliki keterangan atau hobi bisa ditulis dengan tanda strip. Seperti itu. Jika sudah selesai, silakan isikan dengan captcha yang tertera di sini untuk melanjutkan proses selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya adalah pada pendidikan, di mana pada pendidikan ini Bapak dan Ibu semuanya silakan mengisikan riwayat pendidikan dari mulai terendah sampai dengan tertinggi. Untuk pendidikan yang digunakan pada saat melamar itu tidak perlu diisikan lagi karena sudah otomatis tersedia pada SSISN. Bapak dan Ibu hanya perlu untuk menambahkan keterangan-keterangan lainnya yang perlu dilengkapi. Sedangkan untuk lainnya itu sudah tersedia. Dan untuk ijazah SD sampai dengan sebelum kualifikasi pendidikan yang dipilih, silakan untuk dilengkapi dari mulai tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat pendidikan tertinggi. Seperti itu. Di sini juga kita dapat melihat daripada proses pengisiannya, di mana pada data pendidikan ini kita isikan tingkat pendidikan yang kita gunakan, contohnya adalah S1, maka ini sudah otomatis terisi, terisi, dan kita hanya perlu melengkapi saja, yaitu melengkapi daripada nama perguruan tingginya atau nama sekolahnya untuk kualifikasi pendidikan SMA ke bawah, lalu juga gelar depannya, gelar belakangnya, seperti itu disesuaikan dengan data yang kita miliki, akreditasi terakhir, akreditasi sekolah atau perguruan tinggi pada saat Bapak dan Ibu lulus. Ya, jadi akreditasi adalah bukan akreditasi terbaru, melainkan akreditasi pada saat Bapak dan Ibu lulus, yaitu yang sudah dimintakan pada saat proses pendaftaran pertama. Lalu juga untuk tempat adalah tempat sekolah atau perguruan tingginya, nomor ijazah adalah nomor ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikannya, dan juga tanggal ijazah adalah tanggal yang tertera pada ijazahnya. Seperti itu. Nama pejabat penandatangan ijazah adalah nama daripada pejabatnya, bukan nama jabatannya. Seperti itu. Dan juga ini warningnya, sekali lagi, ada warning di setiap halamannya atau di setiap prosesnya, di mana warningnya adalah perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Ya, itu sudah sesuai dengan apa yang saya dijelaskan di awal, bahwa peserta tidak dapat menambahkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi daripada kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar. Artinya ketika Bapak dan Ibu semuanya memiliki kualifikasi pendidikan S1, tetapi pada saat melamar tersedianya formasi SMA, maka Bapak dan Ibu tidak bisa menambahkan kualifikasi pendidikan S1-nya. Dan juga bagi yang melamar pada pendidikan S1 dan juga Bapak dan Ibu memiliki ijazah S2 atau S1 dengan kualifikasi pendidikan lain, contoh saya lulusan sarjana ekonomi, tapi saya juga punya sarjana teknik atau saya punya S2 magister manajemen. Saya tidak bisa menambahkan ijazah S1 teknik saya dan juga tidak bisa menambahkan S2 manajemennya saya karena saya tidak bisa menambahkan kualifikasi pendidikan yang setingkat lebih tinggi maupun yang setara dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar. Ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu Kasubag Umum untuk diperhatikan jangan sampai salah dalam proses pengisian ini. Karena sekali lagi, kesalahan dalam proses pengisian ini dapat satu, menggugurkan proses daripada DRH-nya. Dua, bisa juga membuat BTL atau berkas tidak lengkap dalam proses pengisian DRH-nya. Atau tiga, ketika dinyatakan lolos pun akan bermasalah dalam proses penetapan NIP dan penerbitan SK-nya. Dan itu akan berakibat panjang di kemudian hari. Untuk selanjutnya, ini juga sama. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengisian riwayat seperti yang saya jelaskan tadi, dimulai dari SD sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki. Lalu untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, itu memasukkan tingkat SD, SMP, SMA, memasukkan jurusannya itu sekolah dasar bagi yang SD. Jadi kan SD kan tidak ada jurusannya. Diisikan saja jurusannya sekolah dasar. Atau yang SMP ditulis SLTP atau SMP, yang SLTA juga ditulis SLTA atau SMA. Seperti itu karena tidak memiliki jurusan. Sedangkan yang memiliki kualifikasi pendidikan SMK, jurusannya silakan ditulis jurusan SMK-nya apa, misalkan pengadministrasi perkantoran kah atau tata boga kah atau apapun itu seperti itu.
Dan juga untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semuanya seperti itu. Jangan sampai salah. Lalu Anda dapat menambahkan atau mengubah daftar riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jika sudah mengakhiri proses pengisian DRH, maka semua data tidak lagi bisa diubah. Jadi, lagi-lagi, ini sama seperti proses pendaftaran di awal. Jika sudah dilakukan eh, mengakhiri proses pengisian DRH, maka sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan apapun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk berhati-hati melakukan cross check dengan teman-teman lainnya dalam proses pengisian ini agar tidak lagi terjadi kesalahan seperti itu. Karena bukan berarti pada proses ini Bapak dan Ibu sekalian aman, masih dapat terjadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada proses ini. Jadi dimohon kehati-hatiannya dan juga ketelitiannya seperti itu. Lalu untuk kursus itu tidak wajib, jika dimiliki silakan diisikan, namun jika tidak memiliki tidak memengaruhi apapun seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada halaman pekerjaan. Nah, pada halaman pekerjaan ini Bapak dan Ibu sekalian dapat menambahkan riwayat pekerjaan yang selama ini Bapak dan Ibu sudah jalani di instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada riwayat pekerjaan ini, silakan untuk melakukan penambah pekerjaan, nanti akan muncul seperti ini. Instansi pemerintahnya silakan dipilih pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk instansi atau perusahaannya, silakan diisikan saja nama perangkat daerah atau unit kerja masing-masing daripada pelamar. Seperti itu. Untuk jabatannya, silakan diisikan jabatannya per tahun. Jadi ini diisikan bukan berarti diisikan satu kali saja, yaitu di tahun 2024-nya tidak seperti itu. Diisikan itu dari mulai awal Bapak dan Ibu sekalian menghonor di unit kerja sampai dengan akhir. Seperti itu. Itu silakan diisikan saja agar datanya lengkap. Lalu untuk instansi perusahaannya diisikan unit kerja pada saat Bapak dan Ibu sekalian menghonor, jabatannya juga diisikan per tahun, tanggal mulai tanggal mulainya berapa, tanggal akhirnya juga berapa, itu diisikan saja per tahun, seperti itu. Lalu juga gaji pokoknya silakan diisikan, disesuaikan dengan yang sebenarnya diterima oleh Bapak dan Ibu. Lalu nomor SK-nya, tanggal SK-nya, dan juga pejabatnya juga diisi. Untuk pejabat, lagi-lagi silakan diisikan nama daripada pejabatnya, seperti itu. Karena yang diminta adalah pejabatnya, bukan jabatannya. Sama seperti pada saat mengisikan daftar riwayat pekerjaan pada saat proses pendaftaran. Proses pengisian riwayat pekerjaan kurang lebih sama seperti itu. Lalu untuk riwayat penghargaan, lagi-lagi silakan itu opsional. Jika memiliki silakan diisikan, namun jika tidak juga tidak jadi masalah. Namun untuk riwayat penghargaan ini diisikan riwayat penghargaan yang sekiranya memang bergengsi. Untuk penghargaan-penghargaan yang sifatnya adalah penghargaan 17 Agustusan atau penghargaan lomba-lomba biasa, ya tidak perlulah diisikan seperti itu. Yang diisikan adalah penghargaan-penghargaan yang mungkin bergengsi saja. Lalu juga untuk prestasi juga silakan diisikan jika memiliki. Kita lanjut untuk selanjutnya adalah tab atau sheet dari keluarga, di mana pada keluarga ini Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisikan riwayat daripada keluarga Bapak dan Ibu semuanya. Di mana yang diminta di sini adalah pasangan, yaitu istri atau suami, lalu juga anak bagi yang sudah memiliki, orang tua kandung, yaitu Bapak dan Ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan juga mertua, baik itu mertua Bapak maupun Ibu. Seperti itu. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah, mohon maaf, yang tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya pada saat pendaftaran belum menikah, sekarang sudah menikah. Nah, ini silahkan diisikan di sini. Begitu pula, mohon maaf, apabila sudah ada yang cerai, ini juga silahkan dapat diisikan nama pasangannya. Namun statusnya nanti disesuaikan. Jika sudah bercerai, silakan statusnya diisikan sesuai dengan keadaan saat ini. Jika sudah bercerai, tulis bercerai hidup atau bercerai mati. Jika menikah, tulis menikah dan sebagainya. Silakan dilengkapi saja.
Seperti itu. Sedangkan bagi bapak dan ibu, mertua, pasangan, adik kakak, mohon maaf lagi, jika sudah meninggal, silakan untuk tetap diisikan. Hanya saja nanti untuk prosesnya meninggal atau masih hidupnya silakan diisi di kolom status hidupnya. Apakah sudah meninggal atau masih hidup seperti itu. Sedangkan untuk jika pasangan orang tua, mertua dan lain sebagainya adalah berstatus sebagai PNS, biasanya nanti dimintakan NIP-nya. NIP-nya untuk dilengkapi seperti itu. Pasangan juga jika adalah seorang ASN, silakan diisi NIP-nya karena ini akan memengaruhi proses penggajiannya seperti itu. Lagi-lagi saya mohon bantuannya, mohon izin kepada Bapak Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk memperhatikan hal-hal seperti ini karena sedikit banyaknya nanti ini akan memengaruhi pada saat proses penggajiannya seperti itu. Lalu mohon izin sebentar. Lalu untuk riwayat organisasi itu jika Bapak dan Ibu sekalian aktif dalam organisasi, silakan diisikan. Namun lagi-lagi ini bukan merupakan sebuah hal yang wajib, sehingga jika memiliki atau tidak memiliki tidak akan memengaruhi apapun. Yang wajib adalah kolom di bawahnya yaitu keterangan lain-lain. Di mana keterangan lain-lain ini akan diisikan apabila Bapak dan Ibu sudah selesai dalam mengurus pembuatan SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu juga surat keterangan bebas nafsa, seperti itu. Jadi nanti akan diisikan daripada nomor suratnya, lalu juga tanggal suratnya, nama pejabat penandatangannya, dan juga nama dokternya, dan sebagainya. Ini juga perlu dipahami bahwa ada di sini ada keterangan-keterangan yang perlu diperhatikan. Yang bertanda kuning ini bukan hanya sekedar tulisan yang tanpa arti ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon ketelitian, kecermatan, waktu luangnya juga untuk membaca daripada petunjuk pengisian ini. Karena ini sangat membantu Bapak dan Ibu semuanya dalam proses pengisiannya. Jadi sebenarnya tanpa harus menanya ke pihak BKPSDM pun, jika Bapak dan Ibu semuanya membaca daripada buku petunjuk ini, insya Allah 90% daripada pertanyaan Bapak dan Ibu sudah akan terjawab pada buku petunjuk ini. Seperti itu. Di mana pada pengisian keterangan lain-lain di sini sudah dijelaskan bahwa untuk pengisiannya itu jika nomor nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya berbeda, silakan diisikan. Diisikan dengan diberi tanda garis miring. Namun jika sama, hanya nomor suratnya saja. Bila Anda memiliki lebih dari satu keterangan sehat, yaitu jasmani atau rohani, dengan nomor yang berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisahkan dengan tanda garis miring. Hanya nomor surat tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat keterangan jasmani atau surat keterangan sehat rohaninya juga. Dan juga bila Anda memiliki lebih dari nomor surat kesehatan jasmani dan rohani dengan dokter yang berbeda, maka masukkan semua nama dokter penandatangan dengan dipisah dengan tanda garis miring. Hanya nama dokter tanpa gelar ataupun jabatan. Seperti itu. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan jasmani dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat keterangan sehat jasmani. Artinya seperti apa? Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu selesai dalam melaksanakan ujian atau tes kesehatan jasmani dan rohani, nanti Bapak dan Ibu akan menerima biasanya 2 surat atau 3 surat dengan surat keterangan bebas nafsanya. Di mana surat keterangan sehat jasmani dan rohani biasanya memiliki nomor surat keterangan sehat yang berbeda-beda dan juga nama dokter yang berbeda-beda dan juga tanggal, kalau tanggal mungkin sama atau juga bisa juga berbeda. Nah, jika nama dokternya berbeda, itu silakan diisikan keduanya dengan dipisahkan dengan tanda garis miring. Jika nomor suratnya berbeda, itu silakan diisikan keduanya dengan dipisahkan dengan tanda garis miring. Atau jika sama, ya udah ditulisnya hanya salah satunya saja. Seperti itu. Sedangkan untuk tanggal suratnya, jika sama, ya udah tidak ada masalah. Silakan ditulis dengan tanggal suratnya. Namun jika berbeda, itu yang dituliskan adalah tanggal pada surat keterangan sehat jasmaninya saja. Seperti itu. Sedangkan untuk dokter, nama dokternya itu silahkan diisi nama dokternya saja. Di sini tadi dijelaskan bahwa
Mana ini? Ya, jika nama dokter itu diisikan tanpa gelar ataupun jabatan, hanya nama dokternya saja. Di sini pada contoh ditulis Dokter Suprapto. Namun eh, di sini dimintakan untuk tidak menggunakan nama gelar. Jadi silakan ditulis Supraptonya saja. Lalu juga untuk nama pejabat penandatangan surat keterangan SKCK-nya hanya ditulis namanya saja tanpa gelar maupun jabatannya apa seperti itu. Begitu pula dengan surat keterangan bebas nafsa juga diisikan sesuai dengan rambu-rambu atau keterangan petunjuk yang yang terdapat pada bawah kolom daripada pengisian keterangan lain-lain tersebut. Lagi-lagi jika sudah, silakan untuk mengisikan captcha yang tertera dan akan diarahkan pada uh, halaman selanjutnya. Ada suara yang bocor tuh. Oh. Lalu untuk pada halaman terakhir itu nanti akan dimintakan untuk dokumen-dokumen yang perlu diunggah pada saat proses ini. Di mana untuk pada proses ini, Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya sudah tersedia beberapa dokumen yang pernah dibuat pada saat proses pendaftaran, yaitu surat keterangan pernyataan 5 poin, lalu juga surat ijazah, lalu juga transkrip nilai, surat lamaran, pas foto. Itu adalah dokumen-dokumen yang sudah pernah Bapak dan Ibu semuanya unggah pada saat proses pendaftaran. Nah, dokumen-dokumen tersebut selama masih sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh BKPSDM, artinya memang sudah sesuai dengan format yang ditentukan, itu silakan bisa digunakan kembali. Artinya bisa dilihat, diunduh, dan diunggah kembali pada proses penetapan ini. Sekali lagi, kata kuncinya adalah sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon. Jika belum sesuai, itu silakan diubah pada kesempatan ini. Kenapa saya bilang jika belum sesuai? Karena pada kenyataannya, pada proses pelamaran kemarin masih ada beberapa teman-teman yang belum sesuai dengan dokumen yang disyaratkan oleh kita. Namun karena kebijakan daripada Panitia Seleksi Nasional, akhirnya itu masih dimaafkan. Maka dalam proses ini adalah kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang terjadi kesalahan pada saat proses pendaftaran di awal seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan terakhir bagi kita dalam memperbaiki segala sesuatu dalam proses pendaftaran dan penetapan NIP ini. Kedepannya, jika ada kesalahan lagi, nanti akan sangat sulit untuk mendapat maaf dari panitia seleksi daerah maupun panitia seleksi nasional. Jadi dimohon kehati-hatiannya dan juga dimohon untuk kecermatannya dalam mengisi dokumen-dokumen yang dimintakan oleh sistem seperti itu. Sedangkan untuk dokumen-dokumen lainnya, yaitu seperti dokumen daftar riwayat hidup, lalu juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani, lalu juga bebas nafsa dan SKCK, silakan diurus terlebih dahulu sebelum dilakukan pengunggahan, karena tentu saja Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki dokumen tersebut sebelum diurus. Dan juga perlu diinformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa SKCK, jika ini garis bawah ya berarti ya, jika sudah memiliki SKCK yang masih berlaku, silahkan untuk digunakan SKCK-nya walaupun keterangannya di situ bukan untuk pemberkasan P3K. Sedangkan bagi rekan-rekan yang belum memiliki SKCK yang masih berlaku, silakan dilakukan pembuatan ulang SKCK-nya di Polres sesuai dengan domisili, bukan domisili, sesuai dengan alamat KTP, wilayah hukum alamat KTP masing-masing pelamar seperti itu. Dengan keterangan pemberkasan P3K. Atau jika memang yang sudah buat SKCK-nya dengan keterangan lain, ya sudah tidak apa-apa, tidak perlu dilakukan perubahan seperti itu. Namun jika yang belum terlanjur membuat, silakan disamakan saja keterangannya dibuat pemberkasan P3K. Begitu pula jika ditanyakan dalam proses pembuatan surat keterangan sehat jasmani, rohani maupun bebas nafsa. Jika ditanyakan keperluannya untuk apa, bilang saja untuk keperluan pemberkasan P3K seperti itu. Sedangkan untuk surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas nafsa, tanggal tanggal suratnya itu harus dikeluarkan
pada bulan Januari 2025. Tidak boleh dikeluarkan di bawah itu. Artinya tidak boleh dikeluarkan pada Desember 2024, apalagi ke bawah. Karena kita meminta adalah surat keterangan sehat yang terbaru. Seperti itu. Menghindari hal-hal yang mungkin terjadi yang kita tidak sama-sama tidak inginkan. Seperti itu yang tidak perlu saya jelaskan. Sedangkan untuk banyak pertanyaan terkait untuk pembuatan surat keterangan sehat jasmani rohaninya itu harus seperti apa? Sebenarnya itu sudah dijelaskan dalam pengumuman kita. Di mana dalam pengumuman kita untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu dikeluarkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat atau ditetapkan pada bulan Januari 2025. Artinya, teman-teman semuanya itu boleh nih bikin surat keterangan sehat jasmani rohani di semua unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Yang penting dokternya PNS atau minimal dokter tersebut bekerja di unit kesehatan milik pemerintah seperti itu. Namun jika pertanyaannya boleh nggak saya buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani di puskesmas? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, mohon koreksi jika pengetahuan saya ini salah, itu tidak bisa mengeluarkan surat keterangan sehat rohani atau surat keterangan sehat jiwa. Karena surat keterangan tersebut, sepemahaman saya lagi-lagi hanya bisa dikeluarkan oleh rumah sakit yang memiliki dokter spesialis kejiwaan seperti itu. Sedangkan untuk bebas nafsa, dipersilakan saja memang jika memang ada unit kesehatan komunitas lain RSUD seperti Labkesda atau tempat-tempat lainnya bisa mengeluarkan surat tersebut, ya dipersilakan. Namun biasanya rumah sakit itu sudah mengeluarkan paket untuk melakukan pemeriksaan, di mana pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memiliki RSUD, baik itu RSUD Arjabinangun maupun RSUD Walet. Namun untuk apa namanya pemeriksaan apakah harus di situ dan lain sebagainya, nanti silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab untuk nanti bisa dijelaskan oleh Kepala Bidang PPI seperti itu. Lalu untuk proses pengisian DRH-nya, saya pikir itu sudah semuanya saya jelaskan. Di buku DRH juga jika sudah selesai semuanya, sudah diyakinkan bahwa tidak ada lagi file-file yang salah, tidak ada lagi file-file yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, tidak ada lagi file-file yang menggunakan acuan eh, dari instansi lain, tidak ada lagi yang tertukar-tertukar, itu silakan untuk diakhiri. Namun lagi-lagi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, karena proses tahap satu kemarin bukannya bukannya menjadi sebuah pesta yang sempurna bagi kita, masih juga ditemukan beberapa kesalahan, namun karena memang dari pemerintah pusat atau panitia seleksi nasionalnya memberikan kelonggaran untuk yang tahap satu, jadi dimohon untuk lagi-lagi melakukan cross check berulang kali, jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses penetapan NIP ini. Seperti itu. Termasuk juga dokumen yang diunggah dan juga data-data yang diisikan tadi. Itu jangan sampai terjadi kesalahan dan juga mohon bantuannya sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Kasubag Umum untuk melakukan monitoring dan pengecekan bersama-sama terkait data yang telah diisikan oleh teman-teman daripada tenaga non-ASN yang akan diangkat menjadi P3 data ini. Seperti itu. Jika sudah selesai, seperti biasa, akhiri proses pengisian daerah. Seperti itu. Namun, ada lagi satu tambahan yang tadi hampir saya lupa untuk jelaskan, bahwa untuk file scan daftar riwayat hidup ini, itu agak sedikit berbeda prosesnya, di mana Bapak dan Ibu sekalian, itu perlu cetak dan memeriksa kembali daftar riwayat hidup dengan menekan kedua tombol yang ada di bawah. Apabila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH, itu dapat melakukan perubahan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi setelah melakukan pengisian daripada daftar riwayat hidup, silakan mencetak DRH perorangan dan juga cetak DRH riwayat. Jadi nanti akan terdapat dua file PDF, yaitu DRH perorangan sama DRH riwayat. Di mana pada DRH perorangan itu berisikan data daripada rekan-rekan sekalian. Nanti di DRH perorangan itu akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini, yaitu keterangan perorangannya, nama, kabupaten kota, tempat lahir, dan sebagainya. Ini merupakan hasil daripada inputan Bapak dan Ibu semuanya pada saat pengisian di awal. Yang bertanda bintang ini itu merupakan kolom, maaf,
yang bertanda bintang ini merupakan kolom yang perlu diisikan secara manual atau ditulis tangan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Di mana pada kolom nama ini akan muncul nama yang sudah diisikan oleh Bapak dan Ibu. Di kolom yang bertanda bintang ini, silakan menulis tangan. Tadi kan sudah dicetak dengan bentuk PDF, di print. Setelah di print ini, silakan ditulis nama sesuai dengan yang tertera di atasnya. Atau maaf, dituliskan dengan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam, nama yang sesuai yang dimiliki Bapak dan Ibu sesuai dengan ijazah terakhirnya. Di sini nama harus sesuai dengan ijazah terakhirnya. Misalkan terjadi kesalahan, silakan dituliskan nama sesuai dengan ijazah terakhirnya. Seperti itu. Dan juga kabupaten kota tempat lahir silakan diisikan sesuai dengan kabupaten kota sesuai dengan ijazah atau yang sudah tertera di sini. Seperti itu. Dan juga tanggal lahir silakan ditulis tangan menggunakan tinta hitam dengan menggunakan huruf kapital. Jika sudah dinyatakan sesuai semuanya, kita lanjut ke pengisian daftar riwayat hidup yang riwayatnya. Ini juga silakan perlu dicek kembali, jangan sampai terjadi kesalahan. Jika sudah dinyatakan sesuai semuanya, silakan dilakukan penandatanganan dengan mengisikan Cirebon misalkan, Cirebon 10 Januari 2025 yang membuat diberi materai di sini Bapak dan Ibu. Materinya seperti apa? Karena ini sebenarnya materai bebas mau elektronik maupun tempel. Tapi ya kalau ribet-ribet pakai tempel pun tidak jadi masalah di proses ini. Silakan dituliskan tempat titik mangsanya, lalu diberi materai biasa juga tidak jadi masalah, lalu ditandatangani, nama jelas otomatis akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, jika sudah dilakukan pengisian, itu Bapak dan Ibu silakan melakukan scan terhadap dua DRH tadi, yaitu DRH perorangan dan juga DRH riwayat. Scan-nya dijadikan satu file. File yang pertama adalah file daripada daerah perorangannya dan dilanjutkan file DRH lanjutannya. Nanti silakan dikombine. Jika memang masih kurang paham, silakan dipahami dan juga ditanyakan kepada yang lebih paham seperti itu untuk menyatukan atau mengcombine daripada DRH-nya. Menanyakan ke rekan-rekan yang lebih paham. Kalau ke BKPSD mungkin agak lama nih, slow respon nih. Karena sudah pada ketawa yang berada di sini. Seperti itu. Jika sudah selesai pengisian DRH-nya, silakan untuk diunggah pada dokumen unggah yang pada SSCSN tadi. Seperti itu. Dan dilengkapi dokumen-dokumen lainnya seperti surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Jika sudah selesai semuanya, pada akhirnya silakan diakhiri untuk diajukan proses pengisian DRH-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, tata cara dalam proses pengisian daftar riwayat hidup. Untuk selanjutnya, untuk memperkaya materi yang kita dapatkan pada siang hari ini, akan dibuka sesi tanya jawab.